Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai di channel Dongeng Politik biasa kan. Gua balik ngojek biasa gitu kan. Kita bikin video gitu. Gua tertarik masalah soal dasar negara kita kan, Pancasila gitu. Karena ini sekarang masih jadi perdebatan gitu kan. Perdebatannya karena ya ucapan Rocky Gerung itu kan, itu menimbulkan reaksi itu dari para pejabat negara ya kan, para politisi gitu, bahkan masyarakat pun seperti gue juga bereaksi gitu kan tentang masalah dasar negara gitu, Pancasila ini kan gitu. Nah sebetulnya kan kita sering dengar gitu kan ya dari para pejabat gitu, Pancasila katanya sudah final gitu. Kalau sudah final ngapain itu selalu diperdebatkan, selalu diperbincangkan kan gitu. Sesuatu yang katanya sudah final tapi selalu diperdebatkan gitu. Ya minimal kalau bukan kalau kata gua sih bukan final gitu. Finish gitu. Kalau final minimal kan ada 2 kandidat gitu kan, final gitu kan. Jadi kalau Pancasila final berarti ada lawannya kan gitu. Itu kalau menurut gua gitu, minimal finish. Kalau udah finish berarti udah juara, udah dapat trofi gitu. Karena kalau menurut gua Pancasila ini ya kan, mungkin waktu kita zaman SD dulu ya, gua sendiri lahiran tahun 90 gitu kan, mungkin kalau lu juga kan yang seumuran, kita diajarkan gitu kan dulu kan tentang rumusan Pancasila ini kan. Makanya kan kalau kita belajar zaman dulu itu kan kita diwajibkan menghafal apa itu garis besar haluan negara gitu kan, GBHN gitu, apa itu BPUPKI kan, waktu zaman kita kecil dulu kan. Lu pasti juga sering kan dulu kan suruh ngapalin sejarah Super Semar ya kan, surat perintah 11 Maret itu kan yang pemindahan kekuasaan kan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto kan, Super Semar, terus BPUPKI iya kan, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terus ada yang namanya Panitia 9 di situ ya kan, panitia yang merancang Pancasila ini kan. Kan kita dulu diajarin kan, kalau para milenial sekarang gitu apa diajarkan di sekolah kan gitu iya kan, karena gua suka ngeliat gitu komentar-komentar milenial gitu kan, itu isinya pasti binatang, setan, kuburan segala macam gitu. Udahlah itu mungkin ya kita sih sebagai generasi 90-an sih gue bersyukur gitu kan. Nah sebenarnya Pancasila ini kalau menurut kan kita sebagai warga negara kan berhak gitu kan untuk membicarakan ini. Emang Pancasila punya dia doang kan gitu. Ya Pancasila ini udah finish, benar gitu, udah finish, gak perlu dibicarain lagi gitu. Nah sebenarnya Pancasila ini kalau menurut gua itu bukan hanya sekedar untuk diingat, tapi bagaimana caranya kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, bahkan gitu kan mengikuti apa yang tertulis di dalam Pancasila itu sendiri. Karena bagi gua iya kan, prinsip Pancasila itu sangat bagus prinsip Pancasila itu kalau diterapkan di dalam kehidupan kita iya kan, itu sangat bagus gitu. Jadi kalau orang bilang katanya Pancasila itu seperti, gue juga nggak setuju gitu kalau Rocky Gerung bilang katanya Pancasila itu bertentangan gitu kan kalau diinterpretasikan gitu. Kalau menurut gue Pancasila itu sangat baik gitu untuk kehidupan kita gitu, sangat baik Pancasila itu. Nah kemarin gue ngedengar pidatonya Pak Presiden gitu kan, dia bilang katanya BBM satu harga itu adalah representasi dari sila kelima kan, itu bentuk dari sila kelima itu gitu kan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan, karena BBM satu harga iya kan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Kenapa hanya BBM gitu kan, kenapa hanya harga BBM yang sama rata gitu untuk menjadikan alasan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu gitu. Coba lihat sekarang kita yang lain, misalkan pada saat kenaikan harga BBM, apakah itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan?
keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Waktu BBM itu naik, harga BBM itu naik, iya kan. Mungkin bagi orang-orang kaya itu kan itu nggak jadi soal, tapi bagi rakyat miskin itu kalau sungguh nggak adil gitu loh, iya kan. Karena kepunyaan kita gitu loh, iya kan, kemampuan kita gitu kan. Terus jalan tol, apakah jalan tol itu cerminan dari keadilan sosial, iya kan? Kan nggak semua orang punya mobil gitu. Mungkin para pengusaha, iya kan, orang-orang kaya dia apresiasi jalan tol itu bagi gue ya biasa, wajar gitu loh, bagus gitu, iya kan, karena dia perusahaannya banyak, iya kan, karena Pak Jokowi bikin jalan tol, iya kan, akhirnya akses dia dari pabrik punya dia yang ini ke pabrik punya dia yang ini cepat gitu kan, karena ada jalan tol. Itu nggak ada soal gitu kan. Tapi apakah jalan tol itu bentuk keadilan sosial itu kan? Ada kemarin gue lihat ibu-ibu nangis karena harga tanahnya dibayar dihargain 18.000 per meter, iya kan. Kalau itu keadilan sosial, itu ibu-ibu nggak bakal nangis kan gitu, karena tanahnya dibayar murah. Terus ada sebelum pilpres itu ada ibu-ibu yang di Lampung, iya kan, juga nangis karena tanahnya itu belum dibayar, iya kan, padahal udah digusur untuk bikin jalan tol kan gitu. Apakah itu keadilan sosial, iya kan? Terus apa kalau anak-anak orang kaya pada jalan-jalan menggunakan fasilitas yang dibuat negara gitu kan, jalan tol itu. Terus ada ribuan anak-anak yang juga ada di jalan tol itu, iya kan, tapi sebagai gembel, dia mengemis, meminta gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya kan gitu. Apakah itu sebuah keadilan? Kan gitu, iya kan. Jadi kenapa hanya diucapkan satu saja gitu loh, itu menurut gua gitu kan. Kenapa hanya harga BBM satu harga itu bentuk keadilan sosial gitu. Padahal banyak sekali warga negara yang belum tersentuh keadilan, iya kan. Ya mungkin itu hanya beberapa yang diekspos, iya kan, sama media, sama TV gitu kan. Tapi gue yakin jauh di sana, ya karena gue juga suka lihat gitu kan di sosmed gitu kan. Ada banyak sekali warga negara yang belum teradili, iya kan, diberikan ya yang benar-benar adil gitu loh dari pemerintah kan gitu. Soal Pancasila ini gitu kan, kita kembali kepada soal Pancasila kan gitu. Pancasila itu kalau menurut warga negara, iya kan, karena dari kita zaman SD dulu kan, itu sudah suruh ngapalin Pancasila. Pasti kita sudah sudah hafal tentang Pancasila ini gitu kan. Dan itu sangat baik gitu. Harusnya warga negara bukan hanya sekedar menghafal sila-sila pertama sampai sila kelima, bukan hanya sekedar menghafal, bukan, tapi menjalani kehidupan seperti apa yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Itu kan sangat bagus gitu. Pancasila itu sangat bagus gitu kalau menurut gua. Karena itu adalah hasil musyawarah, ya kan, para bapak-bapak pendiri bangsa kita kan gitu. Iya kan, bahkan dulu saking cintanya bapak-bapak pendiri bangsa kita, iya kan, sampai dia harus menghilangkan di sila pertama itu ada yang dihilangkan kan. Iya kan, makanya bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Itu doang kan gitu. Padahal dulu gue sempat baca di buku kalau nggak salah PPKN kan, di pelajaran SD dulu. Itu ada ketuhanan bagi pemeluk agama-agama umat Islam gitu kan, bagi pemeluknya. Pokoknya bunyinya seperti itulah gitu. Tapi itu dihilangkan gitu. Karena orang-orang dari timur, iya kan, itu protes, iya kan, kenapa hanya mesti Islam saja di situ gitu. Makanya dihilangkan kan gitu. Coba lu lihat aja tuh, para bapak-bapak pendiri bangsa kita sangat bijaksana, iya kan. Setelah ada yang protes dari satu orang dari timur itu kan, dia berunding kembali, musyawarah, iya kan. Makanya ada namanya MPR, iya kan, majelis MPR itu majelis MPR MPR majelis permusawarahan rakyat, iya kan. Makanya ada MPR tuh gitu, karena emang negara kita adalah negara musyawarah,
Iya kan? Itu Pancasila itu kan dulu waktu ditentang tuh sama orang timur itu, sama tokoh dari timur, akhirnya di situ musyawarah. Ada Bung Hatta di situ. Iya kan, tokoh-tokoh Islam musyawarah. Sepakat dia di situ. Sepakat mufakat untuk menghilangkan 7 kata yang di awal Pancasila itu kan. Makanya sekarang Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Itu Pancasila itu hasil musyawarah. Hasil musyawarah tuh. Coba lu lihat para pendiri bangsa ini itu sangat bijaksana gitu loh. Karena menghargai yang sedikit, mengajarkan yang banyak juga jangan arogan gitu. Yang sedikit jangan merasa didiskriminasi, ya kan? Yang banyak jangan mendiskriminasi. Itu para pendiri bangsa kita itu sangat baik pemikirannya gitu. Jadi udahlah bro, ya kalau menurut gua gitu kan, kita nggak usah lah bertengkar soal ideologi Pancasila ini gitu kan. Karena itu kan sudah ada di dalam jiwa-jiwa masyarakat Indonesia, Pancasila ini ya. Sudah tertanam di hati-hati masyarakat Indonesia gitu. Nggak mungkin ada orang yang bisa merubah gitu kan Pancasila itu. Atau orang udah tahu semua kan gitu. Pancasila itu bunyinya begini gitu kan. Nggak bakal ada yang merubah. Yang masyarakat nunggu itu adalah sekarang berita-berita, iya kan. Lu lihat, kita kemarin disuguhin berita yang sangat radikal kalau menurut gua. Iya kan, dimana 20 juta ton beras dibuang begitu saja oleh negara. Itu kan radikal gitu ya. Radikal itu berarti pemikiran pemerintah itu di mana gitu loh. Otaknya di mana, cara berpikirnya gimana. Itu 20 juta ton beras itu kalau dibagi-bagi ke masyarakat, iya kan? Bukankah itu sangat indah gitu loh. Iya kan? Daripada terbuang sia-sia kan gitu. Jadi sebenarnya yang ada di masyarakat bawah kayak gua itu ya, itu nggak ada problem apa namanya Pancasila, iya kan? Nggak ada gitu. Yang ada di masyarakat itu adalah soal ekonomi, iya kan, pekerjaan. Itu yang ditunggu oleh masyarakat itu gitu kan. Statement dari pemerintah gitu kan tentang kemudahan masyarakat gitu kan. Itu sebenarnya yang ada di masyarakat soal-soal itu. Kalau soal ideologi Pancasila kalau menurut gua masyarakat itu nggak peduli gitu loh. Karena Pancasila itu udah ada di dalam jiwanya gitu kalau menurut gua. Oke bro, dan ini adalah gua bikin video ini tanpa disuruh siapapun, ya kan? Karena bagi gua channel YouTube gua ini untuk berekspresi gitu kan, untuk mengucapkan apa yang ingin gua ucapkan gitu tanpa disuruh siapapun. Oke bro, kalau ada salah-salah kata koreksi aja, iya kan? Karena bagi gua itu positif gitu, koreksi gua gitu kan. Mungkin lo bingung gitu kan gua kalau bikin video tempatnya ngasal gitu, karena emang gua nggak punya studio, ya kan. Gua bikin video itu tempatnya seenak gua aja gitu loh. Kalau gua merasa enak gua bikin video gitu. Bro, itu hanya itu yang ingin gua ucapkan. Dah.